Mungkin aku nggak bisa ke atas, teman-teman. Coba kita pindah ke tempat atau ruangan yang lain ya. Mungkin aku nggak bisa ke atas, teman-teman. Coba kita pindah ke ini, mungkin kamar ini. Apa sih namanya? Kamar yang tidak dalam satu ruangan kayak gitu, pavilium. Nah, kamar pavilium. Astagfirullahaladzim. Halo guys, ini aku explore lagi ya, bikin konten explore karena aku udah lama nggak explore. Maka dari itu untuk video kali ini, malam hari ini aku explore, yaitu tempatnya ada di Kaliurang guys. Dan ini cuacanya habis turun hujan, jadi kelihatan kabut teman-teman. Kabutnya tuh tebel banget ya. Coba aku sorot nih ya. Nah ini kabut tuh, kabutnya itu tebel banget sampai senterku aja nggak nembus nih teman-teman. Tuh lihat ya. Jadi di sini habis turun hujan, apa namanya, kabutnya tebel, jadi jalan pun nggak begitu jelas, kelihatan gelap gulita, dan sana lampu pun juga kelihatan nggak begitu jelas ya, agak redup-redup karena ketutup kabut teman-teman. Oke, coba kita lihat bagian ini. Yang aku explore ini adalah hotel ya, dulunya hotel, tapi banyak orang bilang yaitu disebutnya sebagai kastil karena bentuknya itu seperti kastil guys. Kita lihat ya, coba kita turun. Jadi tempatnya itu tinggi gitu teman-teman, ada tangganya gitu ya. Nah itu ya, jadi tempatnya tuh tinggi ya, kayak gitu tempatnya. Dan di sini aku sama Mas Rangga, yaitu Baim Rangga 90 TV, sama Mas Rusdi, Bang Rusdi dari channel Bangku Kosong ya. Kalau teman-teman yang suka horor-horor atau hal-hal mistis, nah kedua orang itu channelnya tentang yang mistis-mistis, suka explore di tempat-tempat terbengkalai ya. Bangku Kosong ya, coba kalian di dalam pencarian yaitu channel Bangku Kosong sama Baim Rangga 90 TV ya, orangnya ada di atas itu ya teman-teman. Yang si Mas Rusdi dari channel Bangku Kosong barusan live, tapi untuk TikTok ya. Dan di channelnya Bangku Kosong sudah banyak sekali videonya tentang explore tentang bangunan-bangunan terbengkalai, dan banyak sekali di situ juga interaksi dari makhluk astral. Tapi kalau di YouTube-nya kebanyakan dia eksplornya di siang hari dan sore hari ya. Kalau di TikTok-nya mungkin kebanyakan dia malam hari ya. Jadi untuk teman-teman yang suka mistis bisa langsung dicek channel Bangku Kosong dan juga Rangga Baim 90 TV. Dan itu kastilnya
atau hotelnya teman-teman. Bentuknya seperti itu. Nah nanti kita masuk ke dalam karena ini masih ada satu konten kreator lagi live ya, dia baru masuk, aku nunggu antrian ya guys. Dan aku orangnya apa adanya, nggak suka setting-settingan, nggak suka apa namanya itu ngelabui viewer ya. Kalau ada, kalau enggak. Aku bersama temen ya ngomong bersama temen, kalau pas sendiri ya sendiri ya. Jadi gitu aja, sambil nunggu dari channel konten kreator yang lain. Aku nunggu di sini dulu, nanti bagian saya masuk langsung kita gaskan ya teman-teman. Semoga saja dapat interaksi dari makhluk astral yang ada di bangunan ini. Oke guys, ini waktunya aku ekspor ya ke dalam sana tuh teman-teman. Itu bangunannya seperti itu, kita coba ekspor di dalam situ, tapi aku nggak bisa ekspor semua karena ini udah jam mana sih ya, udah jam 1:30 lebih ya, 1:30 dini hari. Karena besok aku harus kerja, mungkin aku nggak bisa seluruh ruangan yang ada di sini aku ekspor, tapi yang penting aku ekspor bagian-bagian yang sentimental, katakan seperti itu. Dan untuk pelajaran lagi untuk rekan-rekan ya, untuk makhluk astral itu akan jarang susah menemui ataupun menampaki kita, karena dia butuh energi, suatu energi yang besar ya. Paling juga cuman suara-suara ataupun lemparan-lemparan seperti itu. Dan kadang suara pun juga tidak jelas di telinga kita sebagai manusia, tapi kadang terekam di barang elektronik seperti HP ya, ataupun radio, TV kayak gitu ya, karena mereka mempunyai satu elektromagnet ya yang mungkin berbenturan dengan sinyal-sinyal ya. Terkadang juga terekam di mikrofon handphone kita ya teman-teman. Baik, nanti kalaupun ada suara-suara yang tidak terdengar di telinga saya, mungkin terdengar di smartphone saya ya untuk teman-teman semua. Dan kalaupun tidak ada penampakan ya itu hal yang wajar, karena makhluk astral yang asli itu tidak segampang ataupun semudah yang kita pikirkan untuk masuk ke dimensi manusia atau masuk ke dimensi nyata ya. Ya kita itu hidup di dunia nyata, jadi makhluk astral ada di dimensi yang lain kayak gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukin ruangan per ruangan, karena ini bentuknya seperti hotel atau villa, jadi banyak kamar-kamar kayak gitu, dan saya tidak bisa masuk satu persatu kamar-kamar yang ada di sini ya. Paling tidak ada sebagian nanti saya masukin kamar-kamar dan kita ekspor sebagian dari bangunan ini. Itu aja, dan langsung saja kita cek idol. Teman-teman, kita masuk dalam villa ini atau penginapan ini. Di sini ada kamar yang paling depan, yang paling dekat dengan ruang masuk ya. Assalamualaikum. Di sini ada kamar mandi. Oke, jadi di sini ada kasur, dan mohon maaf yang mungkin lagi pegang makan ya, itu ada bangkai kucing ya, bangkai kucing yang sudah lama sekali ya. Dan di bawah kasur nggak ada apa-apa teman-teman. Baik, langsung kita go on ke tempat kamar sebelah. Oke, ini bangunannya tingkat ya teman-teman, jadi aku nggak bakalan bisa ekspor semua karena juga menguras durasi atau
nantinya akan menguras durasi. Besok aku harus kerja teman-teman. Sini ada kamar, ada tempat tidur, dan ada biasa ya, itu kamar mandi. Oke, di sini ada tangga menuju ke atas, dan situ banyak ruangan juga. Kita ke mana dulu teman-teman? Terlalu gelap nggak teman-teman? Bentar ya, aku matiin bentar. Oke, aku nyalain lagi. Ini aku pakai mode malam ya. Kita kemana dulu guys? Apakah kita harus naik? Gak usah lah ya. Kita lihat aja dari bawah tuh, kamar-kamarnya seperti itu. Tuh, bangunannya ada bangunan yang paling atas itu mungkin kayak semacam aula, tapi kecil. Kayak gitu. Sini ada kamar. Ini kamarnya kok gede banget, kayak aula ini ya. Terus kita jalan ke sini. Ini banyak kamar. Di sini ada kayak ruangan besar banget. Assalamualaikum. Oke. Oh, jadi ini aulanya ya. Mungkin buat kayak pernikahan gak gitu, atau pertemuan semacam meeting gak gitu ya teman-teman. Diadakan di tempat sini kalau ada yang mau nyewa kayak gitu. Dan itu kayak semacam apa ya? Nggak tahu itu apa itu. Mungkin ada yang pernah kesini atau bikin acara apa, saya kurang paham. Mohon maaf untuk teman-teman yang nonton video ini, karena aku nggak bisa lama-lama karena udah jam 12:30. Besok aku harus kerja ya guys. Oke, kita ke ruangan sebelah sini. Ini kayaknya tempatnya besar banget guys. Tuh di atas masih ada ruangan ya, dan di situ juga masih ada ruangan. Oke, kita ke sini. Ini ruangan apa ya? Kayaknya gudang ini ya. Tempat nyimpan barang-barang kayak gitu. Dan ini nggak tahu ini ada kamarnya, mungkin kamar juga, kamar penginapan kayak gitu. Yaitu penginapan buat tamu-tamu ya teman-teman. Di situ ada, Assalamualaikum. Ini ada satu lemari, ada isinya kayak kain-kain gitu. Terus sini ada kain putih loh. Kain apa itu? Nggak paham aku. Di sini ada satu kamar mandi, toilet ya teman-teman. Ada lemari-lemari juga, masih ada barang-barangnya juga. Oke, kita ke tempat yang lain guys. Ini aula tadi ya, aula yang buat kayak pertemuan, mungkin pernikahan, nyawa di sini tempatnya. Dan itu kayaknya ada tangga ya sana. Iya, itu tangga guys, atau menuju kemana, mungkin ke ruang, nggak tahu tuh.
Tangga ke arah mana ya? Ini aula tadi. Oh, di sini ada masih satu ruangan, guys. Itu dapur ya. Ada kursi. Assalamualaikum. Oke. Di sini, oh ini kayak gudang ya. Gudang atau dapur ini ya. Kita ada lemari. Oke. Mungkin kita nggak usah ke atas ya. Itu kamar kayaknya. Ya, kamar. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Tapi di sini coba kita lihat. Aduh, ini tangganya licin. Karena habis hujan ya. Tadi udah aku jelasin. Oh, ada dapur. Ada botol-botol juga. Ntar dulu ke terlalu terang. Botol-botol. Ada perkakas. Atapnya ada bolong. Masih komplit dong. Ada piring-piring ya. Mungkin buat prasmanan kayak gitu. Oke, kita ke ruang selanjutnya. Mohon maaf sekali lagi karena untuk mempersingkat durasi. Besok aku harus kerja, guys. Jadi untuk hotel ini, untuk hotel ini terbengkalai di tahun 2015 sepertinya. Ya, karena mengalami kebangkrutan ya, teman-teman. Jadi persaingan bisnis di hotel di daerah Kalurang ini banyak hotel yang mungkin hotel ini terlalu sepi, jadi mengalami kebangkrutan kayak gitu. Dan ini ada satu ruangan lagi, seperti ada sofanya. Waalaikum. Di sini ada anak tangga loh, menuju ke atas. Ini mungkin ke arah kamar ya. Mungkin aku nggak bisa ke atas, teman-teman. Coba kita pindah ke tempat atau ruangan yang lain ya. Tempat atau ruangan yang lain ya. Di sini juga ada kayak kamar-kamar sendiri gitu ya. Ini mungkin kamar ini. Apa sih namanya? Kamar yang tidak dalam satu ruangan kayak gitu, pavilium. Nah, kamar pavilium. Astagfirullahaladzim. Tadi pintu ini kebuka kan? Ini mungkin Assalamualaikum.
Kaget gue, nggak ada orang. Memang aku sama temen-temen ya, sama banyak orang tadi aku bilang di awal, ada bangku kosong TV, Rangga Baim 90 TV ya. Tapi ini aku masuknya sendiri guys. Kunci loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada orang loh. Pintunya nutup sendiri teman-teman. Kaget aku. Sumpah kaget. Cir. Makhluk astralnya usil ya. Kalau berani nampak dong. Ayo. Ada banyak baju-baju tuh. Baju-baju, ada jam dinding juga teman-teman. Masih kaget aku, anjir deg-degan. Banyak ruang-ruang. Ini mungkin ruang pavilium ya. Berantakan banget. Ini kayaknya habis dijarah tuh guys. Kayaknya habis dijarah ini ya. Tuh kita lihat. Coba kita lihat ke ruangan sebelah. Assalamualaikum. Kita lihat sini. Assalamualaikum. Barang-barangnya masih banyak banget. Situ ada remote, ada boneka juga, ada lemari, akan pakaian berserakan, dan ada Yesus, ada salib ya teman-teman. Di sini cuman gini doang. Itu kamar mandi dan apa ini? Kayak tok gitu ya, seperti tok. Kita kemana ini teman-teman? Coba kita ke sini. Ini tadi udah ya. Ini masih banyak kamar nih. Namanya juga hotel. Kita lihat sebelah sini teman-teman, jendela aja. Assalamualaikum. Mungkin kalau aku nggak dengar sesuatu ya, di kamera pasti akan terekam teman-teman, seperti biasa ya di konten eksplorku. Dan aku bilang sekali lagi, aku nggak pernah yang namanya setting-settingan ya. Kita lihat di sini. Ini semua kamar-kamar kayak gini. Perlukah kita explore sampai sana? Kayaknya nggak perlu ya teman-teman. Aku lihat sekelebatan tadi di situ. Sampai suaraku serak loh. Assalamualaikum. Barusan aku lihat sekelebatan di situ. Adakah sesuatu? Adakah sesuatu di sini? Kalaupun ada, tunjukkan eksistensi kalian. Cir, kaget gue. Sandung. Ya ini cuman kamar-kamar kayak gini ya. Tadi aku lihat sekelebatan di sini. Coba kita lihat. Assalamualaikum.
lumayan tuh deh, kayak buat bakar-bakar gitu ya, penghangat tubuh. Jadi sini cuma kasur-kasur, ternyata nggak ada apa-apa di sini. Aku tadi lihat sekelebatan di ruangan ini, tapi ternyata nggak ada apa-apa teman-teman. Wujud, ada suara ya, ada suara loh. Siapa? Aku langsung merinding loh teman-teman. Teman-teman dengar nggak? Ada suara barusan kayak manggil gitu. Jujur kaget aku. Aku di sini merinding banget. Kayak ada suara orang jalan. Dengar? Aku dengar kayak suara orang jalan nginjek dedaunan kayak gitu. Beneran sumpah. Assalamualaikum. Udah lah, mungkin kucing lah. Kucing atau apalah. Oke. Ini kayaknya udah mentok teman-teman. Ya, udah mentok. Di sini lumayan eksistensinya. Tadi pintu ketutup sendiri. Di ruangan ini ada sekelebatan, terus kayaknya di luar situ deh. Suara kayak orang manggil atau apalah. Cuman sebatas kayak gitu. Terus kayak ada orang jalan nginjek-nginjek dedaunan kayak gitu. Mungkin di balik tembok ini, atau kucing atau apa. Tapi nggak ada wujud di sini. Ya karena makhluk astral itu sebenarnya susah ya teman-teman. Dia membutuhkan banyak energi untuk masuk ke dunia kita. Jikalaupun mereka bisa atau nampakin ke kita, itu mereka membutuhkan energi yang banyak dan waktunya pun tidak lama. Mungkin cuma beberapa detik saja. Kalaupun sampai menit, itu mereka susah lakukan teman-teman, karena energi mereka pasti akan terkuras habis. Oke, kita pindah lagi. Kayaknya ini bangunan yang udah paling mentok ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman. Makhluk astral atau yang dibilang jin, setan, iblis kayak gitu, sebenarnya bentuk mereka itu adalah ops ya teman-teman. Jir, kesandung terus aku dari tadi. Bentuknya tuh ops, titik cahaya kecil. Itu sebenarnya bukan cahaya, tapi kayak api ya, karena mereka terbuat api sih. Tapi kalau mata kita itu melihat seperti cahaya teman-teman, tapi itu sebenarnya seperti titik api ya. Dan mereka kalau berwujud atau mewujudkan masuk ke dimensi kita sebagai manusia atau di dimensi nyata ini, mereka harus memadatkan bentuk mereka teman-teman ya. Ini sebagai pembelajaran aja. Jadi mereka itu harus memadatkan bentuk mereka dari ops untuk menjadi bentuk yang semau mereka ya, sesuka mereka juga. Mereka pun bisa membentuk diri mereka sebagai binatang, bisa sebagai manusia, bisa sebagai bangsa jin ataupun bangsa setan yang mereka inginkan pun bisa ya. Oke, jadi ruangannya cuman kamar-kamar. Itu ada aula di situ, dan di atas tuh banyak kamar-kamar juga. Oke, jadi seperti itu untuk pembelajaran kita bersama teman-teman. Untuk makhluk astral sebenarnya mereka itu bentuknya ops ya. Jadi lingkaran bulat itu bukan cahaya, tapi sebenarnya itu api, tapi yang
tidak berwujud api yang seperti kita lihat, hanya kayak percikan api. Mungkin kalian kalau lihat sesuatu barang ataupun kayu kayak gitu yang kebakar ada percikan-percikan api lah, itu sebenarnya ops itu bentuknya seperti itu ya, ataupun bangsa jin, bangsa setan itu bentuknya seperti itu. Kalau kita kalau kita pada waktu melihat mereka itu berbentuk seperti kita atau yang seperti kalian bayangkan ya, seperti kuntilanak, pocong ya, seperti itu, genderuwo, yaitu perwujudan dari mereka, dan itu pun diwujudkan dari pikiran kita juga, teman-teman. Jadi mereka mewujudkan sesuai yang kita omongkan ataupun yang kita pikirkan ya, seperti itu. Dan untuk bangsa ops ataupun makhluk astral itu sebenarnya kalau mereka di dekat kita, mereka tidak akan bisa lama-lama ya. Jadi mereka tuh bisanya menjauh. Walaupun kita deketin, pasti mereka akan jauh. Karena mereka tidak bisa bersatu dengan badan kita ya. Kalaupun misalkan seperti halnya kesurupan seperti itu sebenarnya mereka tidak ada di dalam tubuh kita. Dia cuma menempel energi mereka ya, menempel di diri kita seperti itu. Jadi seperti itu untuk pengertiannya, teman-teman, penjelasan dari saya. Dan kalaupun waktu kita melihat makhluk astral dalam bentuk padat ya, mesti seperti pocong, kuntilanak dan yang lain-lain, itu karena mereka memadatkan diri mereka dari bentuk ops ya. Dan itu waktunya tidak lama, teman-teman. Oke, mohon maaf sekali lagi saya bilang karena waktu saya terbatas dan besok saya harus kerja ya. Jadi waktu untuk explore di video kali ini cukup sebentar saja, dan semoga dari explore saya malam ini ada juga pembelajaran yang saya bilang, yang saya kasih tahu ke teman-teman semua, bahwa yang namanya dedemit itu bentuknya aslinya itu ops ya. Dan tadi juga ada sedikit interaksi di bagian sana ya, teman-teman. Mana sih? Nah, di bagian sana ya. Nah, bagian sana tadi pintunya nutup sendiri ya, anjir. Bikin aku deg-degan dan juga kaget. Terus kayak suara orang jalan. Terus seperti ada orang manggil juga. Ya mungkin kalau kerekam di kamera pasti akan terdengar jelas ya. Dan mungkin ada suara-suara yang lain yang di telinga saya tidak dengar, mungkin bisa terekam di kamera ya. Itu jackpot ya, nantinya bisa saya perjelas nanti soalnya. Oke, gitu aja, dan terima kasih sekali yang sudah mampir di video saya ini, yang udah subscribe, yang udah bantu like juga, dan saya mohon minta tolong untuk di-share ke teman-teman yang para pecinta horor ya, atau horor mania untuk video saya kali ini. Dan mohon maaf saya tidak bisa ekspor satu persatu kamar-kamar yang ada di atas ini ya, karena keterbatasan waktu. Ini udah jam 12:30, besok saya harus kerja, teman-teman. Oke, terima kasih banyak, dan saya akhiri explore saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.